Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman sudah pada masak untuk bulan suci Ramadan ini menjelang buka puasa sambil nonton podcast Putri Cempa. Mudah-mudahan masaknya sudah selesai, keluarga sudah kumpul bersama menunggu saatnya ndul atau buka puasa. Kan kemarin kita bisa mengulas tentang ndul. Seperti kita ketahui bersama, di bulan suci Ramadan ini kebutuhan kan semakin meningkat. Yang biasanya makan biasa-biasa saja, tetapi di atas meja harus ada kolak, harus ada cendol, harus ada dawet, harus ada buah, harus ada bakwan, harus ada cemil-cemilan yang pokoknya yang membuat keluarga ini serasamu meriah begitu. Bu Rira sendiri nih, maaf ya, masak apa ya? Masya Allah, masakanku semuanya ada, Pak Sholihul Huda, tinggal request. Kalau saya itu di rumah sukanya masak, Pak. Ketika misalnya suntuk atau apa, saya pasti larinya ke dapur. Hari ini menunya apa? Tadi menunya udang goreng. Udang goreng. Ya. Kami beli udang itu kebetulan seluruh sekeluarga senang, meskipun harus dibatasi ya, karena kalau habis makan udang langsung geliang-geliang gitu. Cuman semua suka udang. Dan Pak Sholihul Huda, kita ini kan sering melihat di bulan suci Ramadan ini masih banyak warung atau restoran, rumah makan, kedai, outlet es atau sebagainya lah, itu masih buka. Kalau kemudian mereka tidak buka, juga kasihan yang tidak puasa. Menurut Pak Sholihul Huda, di obrolan khas Hari Rotus Sa'adah Sholihul Huda, kita akan mengupas tentang warung yang masih buka di siang hari di bulan suci Ramadan. Apa yang menyebabkan mereka tetap ingin buka, dan memang idealnya buka apa tutup saja? Kalau ada begini, jadi misalkan Kemenak, mohon maaf ya, kalau Kemenak atau peraturan pemerintah itu mengatur, kadang-kadang itu tiba-tiba ada aturan bahwa untuk bulan puasa nanti Kemenak buat semacam anjuran bahwa warung tutup dan buka pada pukul 2 siang, jam 2 sampai menjelang buka. Nah, itu kan juga artinya himbauan atau bukan larangan ya. Kayak kemarin tiba-tiba muncul sebuah aturan volume tentang toa gitu. Nah, itu saja diatur, apalagi nanti di bulan pada bulan Ramadan itu belum ada, kadang-kadang itu seperti itu. Jadi kalau saya pribadi ini, karena ini sifatnya saya bukan ahli agama, kita semua bukan ahli agama, tetapi setidaknya orang ketika memang karena tiap hari itu hasil usahanya atau usaha dari keluarga tersebut adalah dari jualan, sumbernya itu satu saja, itu punya warung makan. Di tengah-tengah saya itu ada warung makan yang sangat laris dekat pabrik Pura kan. Nah, itu warungnya itu dari pagi, cukup pagi sampai mungkin kira-kira jam 9 itu udah habis karena enaknya, karena rasanya enak, murah, terus kemudian terjangkau. Sampai orang-orang itu yang truk besar itu berhentinya di situ. Nah, kira-kira kalau penghasilan saja kebutuhan sudah mulai naik, merangkak naik, apalagi saat-saat ini bahan-bahan untuk yang biasa masak ibu-ibu itu sudah mulai naik. Contoh minyak goreng, kemudian bawang. Nah, hal yang menjadi naik ini kan kemudian akhirnya itu kan sebuah komoditas. Jadi karena kebutuhan itu memang berangsur naik, kemudian memang harus mencukupi berarti buka rapopo. Bagi saya itu buka ya tidak persoalan, karena kemungkinan mereka itu butuhnya karena
saya niatnya ini untuk melayani. Tapi begini loh Pak Sholihul Huda perso nggak rumah makan Haji Ismun Demak Jalan Lingkar itu 1 bulan full tutup, karyawannya diliburkan tapi digaji. Wah, hebat itu. Nah, sehingga kadang-kadang saya berpikir kalau beliau bisa, kenapa rumah makan yang lain tidak bisa? Terus akhirnya ada jawaban, oh beda. Seperti misalnya rumah makan Bambu Wulung. Rumah makan Bambu Wulung ini kan justru ketika Ramadan memang menyediakan fasilitas untuk buka puasa bersama, komunitas, elemen masyarakat, organisasi, lembaga, kan begitu. Ya. Kalau rumah makan Haji Ismun itu yang di Jalan Lingkar itu memang untuk musafir-musafir sebetulnya. Jadi dia harusnya, mohon maaf, musafir kan boleh nggak puasa Pak. Kalau tidak ada warung yang buka juga saya kasihan di tengah perjalanan jauh, pas saatnya mudik atau gimana nggak ada makanan di perjalanan juga kasihan, karena musafir itu boleh tidak puasa. Ya. Meskipun banyak juga musafir yang memilih masih tetap berpuasa, kan begitu. Kalau alasannya hanya sekedar tidak ada yang dibuat makan, saya malah berpikir kenapa menghina Gusti Allah, mengecilkan Gusti Allah, masa orang dodol sesasi terus kuat mangan gitu loh Pak. Berarti begini, jadi nanti ketika pada bulan suci Ramadan, misalkan tutup itu sudah punya tabungan untuk di bulan Ramadan. Iya, 11 bulan dia berjualan nasi, dihabiskan pada saat 1 bulan. Toh tadi Pak Sholihul Huda menyampaikan idealnya buka jam 2 siang sampai Isya, kan begitu. Seperti yang di Bambu Wulung kan begini, dari jam 2 siang sampai Isya, dan di beberapa rumah makan yang lain. Kan artinya tidak langsung full tutup, kan tidak. Daripada dari pagi buka ditunggoni ngongklos juga belum tentu ada yang menggok, karena banyak yang puasa daripada yang enggak. Kan mending ya wes lah, aku ya wong Islam, aku ya kenal kok sama Gusti Allahku, kan begitu. Aku tak buka jam 2 lah, engko jam 7 tutup misalnya. Gitu kan juga lebih afdol, Pak. Rata-rata kan muncul juga takjil kan. Mereka yang berjualan di pinggir-pinggir jalan itu kan juga berjualan. Tapi kan untuk dia jualannya karena pada musim puasa saja, karena dikhususkan untuk bagi ibu-ibu yang malas masak. Nah, kadang-kadang ibu-ibu kan ada yang malas. Sebetulnya, mohon maaf Pak, aku ibu-ibu loh, ibu-ibu lah, aku bukan malas, tapi kurang ada waktu. Nah, saat ini ibu-ibu kadang-kadang tidak menjadi sekedar tulang rusuk, tapi tulang punggung, Pak. Bekerja mencukupi kebutuhan keluarga sehingga tidak ada waktu untuk masak. Nah, kehadiran teman-teman yang meremo lawah saat Ramadan itu sangat membantu. Betul. Saya dari pergi jebret, mampir beli botok, beli pepes, sampai rumah sudah bisa langsung buka puasa, daripada itu utik-utik kudu adzan ternyata durung mateng, kan begitu. Ini saya berharap jangan dikatakan bahwa ibu-ibu males ya, teman-teman. Ibu-ibu kurang punya waktu untuk utak-utak di dapur karena sibuk, ngoten lho Pak. Ya, ini kan menjadi berkah sendiri bagi yang pencari sesuap nasi. Artinya tetap menjalani ibadah dengan khusyuk, dan warung-warung juga bisa berjualan, tetapi kan ada waktu yang mungkin ya aja tanggal 1 Ramadan langsung dodol aja. Ngenteni tanggal 2 apa tanggal 3, menghormati sehari 2 hari. 1 minggu 2 minggu. Siapa yang seneng dengan datangnya bulan suci Ramadan diharamkan masuk neraka, kan begitu. Ya, bahkan jasadnya dijaga utuh, kan begitu. Nah, berarti kan kalau bisa ya tanggal 1 Ramadan jangan buka dulu, kan begitu. Ini jadi artinya istilahnya bentuk dari edukasi. Jadi masyarakat jangan sampai merusak kesucian bulan Ramadan. Ini kan tapi kan gini Pak, misalnya mereka masih ngotot buka, sebetulnya ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa. 1, orang yang haid atau nifas, kan begitu Pak. Yang kedua, para musafir yang memang tujuannya jelas untuk kebaikan, bukan musafir yang untuk kemaksiatan.
Yang ketiga, orang yang memang tidak kuat secara fisik untuk puasa. Pekerja-pekerja keras, orang yang penarik-narik becak, yang memang dia kerjanya itu dan dia kalau puasa tidak kuat secara fisik dan keluarganya tidak bisa dinafkahi misalnya. Oke, berarti memilih untuk nyaur di bulan yang lain atau bayar fidyah. Silahkan dikonsultasikan kepada para ulama. Kan begitu. Yang keempat, orang yang lagi menyusui, kan begitu Pak Sholihul Huda, kan boleh. Ibu-ibu yang memang kepengen anaknya sehat dan tidak bisa meninggalkan untuk menyusui. Dan aku ngurah oleh anakku nek durung 2 tahun nggak tak kasih susu formula, aku kepengen memang masa keemasan ASI tak kasih, kan begitu. Nah, berarti kan boleh tidak puasa, tetapi harus mengganti di bulan yang lain, bulan berikutnya. Dan yang kelima adalah orang yang memang sakit parah, sehingga dikhawatirkan ketika puasa menambah kemudorotan, menambah parahnya sakit. Lah, beberapa orang yang bisa meninggalkan puasa ini, nek difasilitasi warung kan ya seneng Pak Anjan. Ada tertentu kadang. Ya. Dan juga orang-orang yang tidak puasa, dalam tanda kutip tadi yang jenengan sebutkan itu kan hanya beberapa gelintir orang, tidak semua kan. Artinya kalau tidak bisa digeneralisir. Ya. Mungkin juga warung yang buka, dari mungkin ada yang tanggal 1 nekat, artinya nekat itu karena saya niatnya seperti ini. Nah, dia tetap wajib, artinya dia berusaha untuk buka warungnya. Artinya saya mungkin nanti saya tutup, ada tirai dan lain-lain. Ya, tapi saya ada etika yang dijaga kan. Dan juga kan yang non muslim kan juga tidak puasa. Kita kan harus juga menghormati. Jadi menghormati orang yang berpuasa itu dianjurkan. Tetapi jika orang yang berpuasa mau dan legowo menghormati orang yang tidak puasa, itu juga istimewa loh Pak. Kan begitu, berarti makna puasa yang sesungguhnya adalah memang kita bisa saling menghormati, bisa saling mengerti kondisi masing-masing. Dan tentu itu tadi orang yang misalkan karena halangan tidak puasa ini, saya cari makan saja kadang susah. Susah. Warung buka di bulan Ramadan ini susah. Nah, desa-desa susah memang Pak, tapi kalau di kota-kota banyak. Jadi kita juga menyadari harus selalu berpikir husnudzon. Kenapa orang itu tidak puasa? Lah kan boleh, memang diperbolehkan. Allah tidak membebani sesuatu yang memang tidak kuat manusianya. Tetapi kan Allah memerintahkan puasa bagi orang-orang yang memang beriman dan yakin mampu. Kan begitu. Mampu secara fisik. Nah, kalau gitu teman-teman semuanya yang punya warung di bulan suci Ramadan, yang mau meremo lauk-lauk di bulan suci Ramadan, silahkan. Tetapi etika dijaga dan kita tetap menghormati bulan suci Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, penuh rahmat dan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sehingga kalau misalnya masih harus berjualan dengan cara ditutup tirainya, yang ditutup tirai yang bagus, tetapi kalau memang memilih untuk tidak berjualan selama 1 bulan full, yakinlah Allah itu tidak hanya kaya tapi maha kaya dan menjamin rizki semua hambanya. Kan gitu lah Pak Sholihul Huda. Itu kan gitu. Rizki tetap ada lah. Tetap ada dan yakinlah semua orang. Saya kadang berpikir orang mati saja dijatah rizki kok. Sudah mati beras do teko, gula teko, kan begitu. Teh do teko, duit teko, apalagi jek urip, kan gitu. Oke, Sobat Putri Cempa, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa di bulan suci Ramadan, menikmati bersama keluarga. Sampai ketemu lagi besok sore di diskusi dengan tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.